Di tengah gurun Arab, sebuah proyek yang sejak awal dianggap mustahil kini benar-benar mulai terbentuk. Sebuah parit selebar 200 meter membelah padang pasir membentang dari pegunungan Hijaz hingga Teluk Aqaba. Di sanalah The Line dibangun, proyek konstruksi paling ambisius yang pernah dicoba manusia. Fondasi pertamanya sudah selesai, beton telah mengeras. Dan jika rencana berjalan sesuai jadwal, struktur vertikal akan segera muncul. Sesuatu yang dulu hanya terlihat seperti mimpi futuristik, kini perlahan naik dari pasir. Tapi pertanyaannya tetap sama, apakah ini benar-benar akan selesai, atau hanya akan berhenti sebagai monumen ambisi? The Line adalah jantung dari NEOM, wilayah baru di barat laut Arab Saudi yang digagas putra mahkota Mohammed bin Salman. Proyek ini merupakan bagian dari Vision 2030, rencana besar untuk mengakhiri ketergantungan negara itu pada minyak. Ambisinya tidak main-main, sebuah kota linear setinggi 500 meter, selebar 200 meter, dan panjang 170 km. Kota tanpa mobil, tanpa jalan konvensional, dan diklaim mampu menampung hingga 9 juta penduduk. Skalanya begitu besar hingga sulit dibayangkan. Bahkan jika dibandingkan dengan gedung pencakar langit seperti Empire State Building, The Line bukan hanya lebih tinggi, tapi juga membentang tanpa putus sejauh ratusan kilometer. Ini bukan satu bangunan, ini adalah sebuah kota yang dipaksa menjadi garis lurus. Namun sebelum kota itu bisa berdiri, ada satu masalah besar yang harus diselesaikan. The Line melintasi berbagai medan ekstrim, batuan pegunungan, pasir gurun yang lunak, hingga tanah pantai yang asin. Untuk menopang struktur sebesar ini, para insinyur menggunakan fondasi khusus bernama Piled Raft Foundation. Ribuan tiang pancang ditanam hingga 70 meter ke dalam bumi, menembus tanah rapuh hingga mencapai batuan keras di bawahnya. Pada fase pertama saja, lebih dari 16.000 tiang pancang dipasang. Jumlah beton yang digunakan mencapai jutaan meter kubik. Bahkan sistem pengeringan air tanah terbesar di dunia dibangun untuk mencegah air asin merusak struktur baja dan beton. Secara teknis, ini luar biasa, tapi fondasi hanyalah permulaan. Tahap berikutnya adalah going vertical, membangun ke atas. Berbeda dengan pencakar langit biasa yang memiliki satu inti bangunan, The Line terdiri dari ribuan core. Setiap core menopang dek-dek besar yang berfungsi seperti jalan utama. Sementara di dalamnya akan ada rumah, sekolah, rumah sakit, dan transportasi publik. Fase pertama proyek ini hanya membangun 2,4 km dari total 170 km, kurang dari 2%. Namun, bagian kecil ini akan menampung aset-aset utama, marina raksasa, stadion NEOM berkapasitas 46.000 penonton, dan struktur ikonik yang diharapkan menarik investasi global. Masalahnya, semua ini berpacu dengan waktu. Salah satu tantangan terbesar adalah beton dan air. Untuk membangun The Line secara penuh, Arab Saudi merencanakan pabrik desalinasi raksasa dan jaringan pabrik beton sepanjang kota. Tapi hingga akhir 2025, fasilitas-fasilitas ini belum benar-benar ada. Beton masih diproduksi secara lokal dengan air yang dikirim menggunakan truk. Solusi yang jelas tidak bisa dipakai dalam jangka panjang. Targetnya tetap ambisius, tapi sejauh ini, bukti pembangunan berskala penuh masih minim. Di luar tantangan teknis, ada masalah yang jauh lebih sensitif. Sejak awal, The Line dibayangi kritik soal relokasi paksa, dugaan pelanggaran HAM, dan minimnya transparansi. Jurnalis nyaris tak mendapat akses ke lokasi. Banyak orang yang terlibat menolak berbicara karena takut konsekuensi. The Line juga bukan sekadar proyek teknik, tapi dia adalah simbol. Estetikanya terinspirasi dari cyberpunk dan fiksi ilmiah seperti Snow Crash. Dinding luarnya akan dilapisi cermin raksasa yang memantulkan lebih dari 90% cahaya matahari. Kota ini dirancang untuk terlihat seperti masa depan yang jatuh ke bumi. Namun ada satu fakta mengejutkan. The Line tidak akan memiliki pendingin udara di ruang luar. Jalan-jalan vertikalnya akan terpapar suhu gurun. Pihak pengembang mengklaim desain dan material akan mengatasi panas, tapi hingga kini semuanya masih berupa simulasi dan janji. Transportasi juga menjadi tanda tanya. Kota ini sepenuhnya meniadakan mobil, diganti dengan kereta super cepat, mass transit, dan lift vertikal. Tapi secara geometris, kota berbentuk garis justru membuat jarak tempuh rata-rata menjadi lebih panjang dibanding kota radial. Bahkan kereta tercepat di dunia pun secara realistis sulit menempuh 170 km dalam 20 menit seperti yang dijanjikan. Kini waktu terus berjalan. Vision 2030 semakin dekat.
Investigasi media internasional mengungkap bahwa sebagian eksekutif internal sendiri meragukan proyek ini bisa selesai sesuai rencana. Biayanya membengkak. Investasi asing menuntut kepastian. Dan dunia menunggu bukti nyata, bukan lagi render futuristik. Jika The Line berhasil dibangun, ia akan dikenang sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah manusia setara piramida di Mesir. Tapi jika gagal, ia akan menjadi simbol paling mahal dari ambisi yang terlalu besar untuk ditopang realitas. Tahun 2026 akan menjadi penentunya. Apakah The Line akan benar-benar bangkit dari gurun atau tetap tinggal sebagai sains fiksi yang terlalu cepat dijanjikan?